Dan hari ini, di video kali ini, kita bersama Mas Galih dari BPJS Kesehatan. Selamat malam, Mas Galih. Malam, Mas Aldo. Terang banget kameranya ya, saya gelap banget ini hari ini. Mas Galih, di BPJS ini selaku apa, Mas Galih? Ya, kalau saya sih sekarang sih diamankan jadi Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik di Oke. BPJS Kesehatan di cabang Pangkal Pinang, Mas. Cukup jauh Pernah ya. ke Pangkal Pinang? Pangkal Pinang itu Batam, bukan? Bukan, Bangka Belitung, Mas. Oh, belum. Kapan-kapan? Nah, Setelah COVID. kapan-kapan main lah mampir sini, Mas. Siap. Ini jadi kemarin ini Mas Gali ceritanya kan saya sempat ngisi nih acara off air-nya untuk Oke. beberapa badan juga dan kemarin sempat ngisi pelatihan juga untuk teman-teman BPJS yang online waktu COVID. Saya jadi tertarik nih, saya ingin ngobrol sama teman-teman BPJS di luar. Tuh stigma BPJS itu kan gimana ya? Kesannya itu padahal ini kewajiban untuk memproteksi masyarakat, bener ya, oleh negara ya BPJS ini sebenarnya ya. Betul sekali. Itu kan positif banget, tapi kesan di luaran kalau menurut saya ini, kenapa ya masih banyak yang ragu, masih banyak yang kurang. Jadi sebenarnya BPJS ini apa sih, Mas Gali? Ini pertanyaan fundamental sebenarnya. Biar orang nggak Jadi, rancu, BPJS ini apa sih sebenarnya? Kan wajib kan ya seluruh warga ya. ya, Uh-uh. jadi BPJS Kesehatan ini kan sebenarnya penyelenggaranya ya. Tapi secara program, sebenarnya programnya adalah program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, ini itu sebenarnya sudah ada di amanat di Undang-Undang Dasar. Itu adalah salah satu kalimatnya adalah negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Nah, karena itu di BPJS Kesehatan ini lahir dulu tahun 2014, itu atas dasar Undang-Undang Nomor 40 tentang BPJS Kesehatan. Sebelumnya adalah di 2004 ada Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN. Jadi BPJS Kesehatan ini menyelenggarakan program jaminan sosial bagi masyarakat di bidang kesehatan. Di undang-undang yang sama, turut mengamanahkan lembaga lain, yaitu Jamsostek, untuk menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan. Jadi ada dua jaminan yang diamanahkan oleh undang-undang, wajib dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia. Pertama, jaminan kesehatan, dan kedua, jaminan ketenagakerjaan. Kalau jaminan ketenagakerjaan wajib dimiliki oleh pekerja, baik itu pekerja formal ataupun non-formal. Kalau jaminan kesehatan wajib dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia, karena ini amanah undang-undang. Jadi negara tuh nggak boleh lepas menjamin kesehatannya seluruh penduduk Indonesia, seluruh warganya. Jadi itu BPJS Kesehatan ini penyelenggaranya, programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional, JKN. Dulu di era Presiden SBY, dulu kita ingat istilahnya adalah Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Itu sama, polanya adalah negara hadir membiayai jaminan kesehatan masyarakatnya. Tapi waktu itu polanya masih pola desentralisasi. Karena itu dulu ada istilah juga Jamkesda. Jadi daerah memproduksi program jaminan kesehatan di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian dengan era BPJS Kesehatan ini semua diintegrasikan jadi satu. Jadi Jamkesdanya di daerah-daerah dikumpulkan jadi satu menjadi program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kurang lebih seperti itu. Dan orang? Nah, terus kenapa? Kenapa? Gimana, Mas? Ya, enggak. Kenapa, Mas? Nah, kenapa menjadi penting bagi seluruh penduduk Indonesia? Nah, karena lagi-lagi itu tadi ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang kenapa BPJS Kesehatan ini penting ada di Indonesia. Pertama adalah BPJS Kesehatan ini melakukan protection. Jadi BPJS Kesehatan ini memproteksi masyarakat dari risiko dia bertambah miskin ketika sakit. Oke, bayangkan ketika beberapa tahun lalu belum ada BPJS, tukang tambal ban di pinggir jalan itu dia nggak akan pernah masuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena masuk rumah sakit mahal. Butuh ngeluarin uang sejuta, sekian juta, dan seterusnya lah. Sampai kapanpun orang tukang becak di pinggir jalan di Malioboro itu dia nggak akan bisa masuk rumah sakit karena dia nggak punya akses biaya. Begitu dia sakit, dia terancam jatuh miskin karena dia nggak punya penghasilan, dia pun harus mengeluarkan biaya untuk pengobatannya dia. BPJS Kesehatan hadir melakukan proteksi terhadap itu. Jadi dengan membayar sekian jumlah iuran, BPJS memproteksi peserta dari risiko jatuh miskin akibat sakit.
karena kalau orang sakit kan dia kehilangan penghasilan, bisa jadi dia lagi nggak produktif. Orang yang biasanya dagang karena sakit jadi nggak dagang, dia kehilangan penghasilan. Gitu. Itu pertama adalah BPJS Kesehatan. Kenapa penting hadir? Karena BPJS Kesehatan menjalankan fungsi proteksi. Proteksi. Nah, kemudian berikutnya adalah kenapa kita hadir, BPJS Kesehatan hadir, kita menjalankan fungsi sharing. Kenapa sharing adalah karena ini menjadi wajib BPJS Kesehatan menjamin seluruh penduduk Indonesia, 250 juta orang di Indonesia ini kan nggak semuanya sakit. Yes. Betul nggak ya? Betul. Nggak. Nah, ini kan mereka sehat, membantu yang sakit. Ya. Dalam bentuk kontribusi iuran. Gotong iuran royong. bagi dari peserta yang sehat itu digunakan untuk gotong royong, untuk membiayai teman peserta lain yang mungkin Mas Aldo di Surabaya, iurannya Mas Aldo sekarang ini peserta di Gorontalo yang lagi akan melahirkan sesar. Nah, jadi peserta di Gorontalo perlu berterima ke Mas Aldo karena biaya pengobatannya dia dikontribusi ada dari kontribusi iurannya Mas Aldo. Itu sharing ya, sebenarnya nafasnya adalah nafas gotong royong. Jadi yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin, yang tua membantu yang muda, yang risikonya rendah membantu yang risikonya tinggi. Oke. Gitu. Jadi secara nggak langsung pertama kita protection, itu, kedua sharing. Iya, kalau sharing ini secara nggak langsung, kalau kita nggak pakai berarti kita berdonasi ya istilahnya, dapat pahala ya Mas ya? Betul sekali. Konsepnya jadi, seperti itu. Kalau kita bayar iuran BPJS Kesehatan, kita nggak pernah pakai, justru kita bersyukur, artinya kita diberikan kesehatan. Betul. Yang Sedangkan ketiga apa, iuran kita dipergunakan untuk membiayai peserta yang sedang sakit. Siap. Nah, yang ketiga adalah compliance. Jadi hadirnya BPJS Kesehatan ini bentuk kepatuhan pemerintah terhadap amanah di undang-undang bahwa negara itu harus menjamin kesejahteraan warganya, salah satunya dari sisi kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan hadir di situ. Setidaknya ada 3 hal inilah, protection, sharing, dan compliance yang protection, sharing, compliance hadir di masyarakat. Oke. Nah, kalau buat BPJS sendiri mulai umur berapa, Mas? Oke, kalau BPJS Kesehatan sebenarnya berdasarkan undang-undangnya ya, kita adalah transformasi dari sebelumnya PT Asdes. Dan kita mulai beroperasional pada 1 Januari 2014. Berarti ini tahun 2020, berarti tahun ke-6 ya. Oh bukan, yang bikin nasabahnya itu ada batasan umur nggak? Mulai umur berapa baru bisa bikin? Seperti SIM kan 17. Kalau BPJS gimana? Siap. Untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan itu karena lagi-lagi amanahnya adalah seluruh penduduk Indonesia. Jadi sebenarnya penduduk berusia 1 hari pun itu punya kewajiban untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jadi mulai bayi baru lahir sampai masyarakat paling tua di Indonesia inilah. Jadi itu pun jadi peserta BPJS Kesehatan. Berarti sebenarnya konsep BPJS Kesehatan ini keren banget ya. Soalnya dari baru lahir sampai tua banget tercover semua, nggak ada batasan usia. Betul sekali. Karena itu kita di BPJS Kesehatan mensyaratkan kepesertaan itu harus 1 KK, 1 kepala keluarga, 1 kartu keluarga ya. Jadi misalnya 1 keluarga ada 5 anggota ya, suami, istri, anaknya 3, kemudian lahir anak ke-4, itu begitu dia terbit kartu keluarga, itu otomatis akan langsung terdaftarkan di BPJS Kesehatan. Tinggal orang tuanya mengurus administrasinya. Karena sistem kepesertaan kita kan kita inquiry dengan data Dukcapil. Jadi bayi baru lahir pun dia tercatat di Dukcapil, dia akan langsung terkoneksi dengan master file-nya BPJS Kesehatan. Oh gitu. Jadi aslinya seluruh orang ini udah peserta BPJS tinggal bayar aja ya berarti ya? Betul, tinggal diurus administrasi pendaftaran ya, administrasi pesertaan kan ya nggak bisa juga lah ya, orang bayinya baru lahir, tapi dia nggak pernah ngurus, nggak pernah mendaftarkan kan bayi itu kan pasti punya nama ya, nanti dia ngurus kakak dan seterusnya, kan tetap akan ada proses administrasi di BPJS Kesehatan, tapi secara pendataan selagi datanya ada di Dukcapil itu akan terkoneksi dengan data BPJS Kesehatan. Oke, nah ini pertanyaan yang menarik. Bahkan beberapa teman saya lihat, beberapa relasi juga, Mas, itu merasa, kan namanya udah terdaftar, tapi dia mungkin nggak ngurus registrasinya, merasa nggak punya BPJS. Berapa persen, Mas, yang udah ngurus dari masyarakat itu?
Yang udah fix bayar. Oke, kalau yang sudah jadi peserta BPJS Kesehatan, kalau per hari ini ya, ini aku sambil buka websitenya BPJS Kesehatan, per 30 April 2020, itu yang sudah menjadi peserta itu 222 juta, 900.000 sekian. Itu yang bayar ya? Itu yang sudah menjadi peserta. Udah menyelesaikan administrasi menjadi peserta ya, itu ya? Dia secara kepesertaan, dia sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, perkara bayar atau tidak membayar itu nanti mengarahnya ke peserta aktif atau tidak aktif. Nah, untuk peserta aktif, nah ini kan sangat dinamis ya datanya ya. Hari ini mungkin ada peserta yang tidak aktif, tapi malam nanti dia membayar iuran. Ya. Saat real time dia menjadi peserta aktif. Oke. Jadi kalau secara secara achievement BPJS Kesehatan ini cukup keren dibandingkan negara-negara lain ya. Untuk negara dengan penduduk 250 juta, 220 jutanya sudah jadi peserta jaminan kesehatan. Jadi ini prestasi ya, karena berarti pemerintah sudah menjamin 70% lebih, 75% lebih keluarganya dijamin kesehatannya. Yes. Kalau yang di belahan dunia yang lain, gimana? Di negara-negara lain kayak sebenarnya asuransi sosial, jaminan kesehatan yang pertama kali muncul itu ada di Jerman. Jerman itu butuh sekitar 120 tahun untuk mengcover 95% penduduknya. Wow. BPJS Kesehatan mencapai 220 juta peserta ini di tahun ke-6-nya. Wow. Ini belum pernah terekspos ya, kadang orang nggak tahu ya. Sekarang ini BPJS. Ya. Ini sebenarnya terekspos sih, karena kita kan data kita transparan ya, di website itu kita buka semua. Websitenya apa, Mas? Di bpjs-kesehatan.go.id. Oke. Itu informasi sih kita buka semua, berapa jumlah pesertanya, segmen yang dibiayai pemerintah berapa, yang mandiri berapa, itu ada semua. Oke, di website itu. Oke, nah terus yang sisanya tidak tercatat itu apa? Dari kan tadi yang tercatat 222 juta yang tidak tercatat itu statusnya bagaimana? Apakah mereka nggak daftar atau seperti apa? Oke, ketika bicara kepesertaan, sebenarnya kita melihat ada dua segmen besar kepesertaan di BPJS Kesehatan. Iya. Sebenarnya cuman ada dua sih pembaginya. Pertama adalah PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Ini adalah masyarakat penduduk yang iuran BPJS Kesehatannya dibiayai oleh pemerintah, baik itu oleh APBN ataupun oleh APBD. Ini jumlahnya banyak, sekitar 130-an juta peserta itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi hampir setengah lebih ini full dibiayai oleh pemerintah melalui APBN ataupun APBD. Itu sekitar 130 juta totalnya. Kriterianya apa itu, Mas? Bantuan iuran. Nah, kalau penerima bantuan iuran tentu ini adalah warga miskin. Nah, ini pencatatannya melalui pencatatan di Kemensos, Kementerian Sosial. Mereka akan punya database namanya DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mereka punya data, selalu mengupdate masyarakat mana saja yang tergolong masyarakat miskin atau hampir miskin lah. Mereka punya kriteria tertentu sehingga muncullah sekian ratus juta penduduk ini yang bisa untuk dibiayai iurannya oleh pemerintah. Oke, jadi maaf. Untuk penerima bantuan iuran. Jadi misalnya, maaf ini ya, pengemis atau anak jalanan, itu mereka termasuk ke golongan itu ya? Betul, ketika mereka terdata sebagai PBI ya di daerahnya. Karena itu kita sih proaktif ya, kita dengan teman-teman di Pemda, terutama di Dinsos itu memastikan di warga miskin di wilayahnya itu, kalaupun mereka belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, mereka bisa didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran PBI. Ini yang biasanya sih yang prosesnya yang surat keterangan tidak mampu, kemudian diproses oleh RT RW, kemudian berjenjang ke kelurahan, kecamatan, dan diusulkan oleh Dinsos. Oke, dan terus kalau biasanya orang ngurus BPJS katanya lama, susah, itu ngantrinya panjang, di dekat rumah saya juga ada kantor BPJS penuh selalu, itu gimana, Mas? Apakah memang prosesnya yang lama dan susah atau seperti apa? Oke, nah kalau proses administrasi BPJS Kesehatan sebenarnya gini ya, kita proses administrasi ini sudah kita upayakan
secepat mungkin. Kalau di Bangka gimana, mungkin. Mas? Cuman di sana rame di Bangka juga? Relatif aman, rame, pagi kalau terkait dengan COVID ini ya. Nah, kita pun menyadari banyak sekali komplain yang kayak Mas Aldo bilang ini ya, ngantri di BPJS Kesehatan lama, ngantri pagi baru dilayanin siang, dan seterusnya itulah. Karena itu BPJS Kesehatan sih selalu berinovasi. Kita ada inovasi digital melalui aplikasi. Iya. Kita punya aplikasi namanya aplikasi Mobile JKN. Kalau menurut saya pribadi, aplikasi Mobile JKN ini istilahnya apa ya? Super apps lah. Super apps itu di Android dan iPhone. Di Android dan iOS ada. Kenapa saya bilang super apps? Karena tadi keluhan Mas Aldo ya. Iya. Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Lame dan seterusnya. Kurang lebih menurut saya sekitar 80% pelayanan di kantor itu dipindahkan ke HP, ke aplikasi Mobile JKN ini. Ini maksudnya udah sempurna ya aplikasinya? Bukan dari kapan Mas ada aplikasi ini? Saya udah download ini. Ya, kalau aplikasi ini kalau dikatakan sempurna tentu enggak ya, karena kita selalu berkembang, selalu berproses. Maksudnya udah connect semua kurang lebih. Betul, karena semua layanan yang dibutuhkan peserta, yang biasanya peserta datang ke kantor, itu semuanya layanannya kita pindahkan ke aplikasi. Jadi peserta masyarakat itu nggak perlu datang ke kantor, cukup buka di handphonenya aja, pelayanan itu bisa dilakukan. Mulai yang pertama, peserta mau mendaftar. Mendaftar biasanya kan ke kantor. Dengan berkas yang ribet-ribet itu ya, yang harus bawa KTP, KK, dan buku rekening, dan seterusnya. Itu kita pindahkan ke aplikasi Mobile JKN. Ini ada nih, pendaftaran peserta. Betul, itu ada pendaftaran peserta baru. Nanti Mas Aldo kalau daftar di situ sambil dibuka, itu sederhana sekali. Kita tinggal masukin nomor KK, nomor KTP, kemudian itu akan langsung otomatis inquiry ke data Dukcapil. Nah, nanti kita tinggal melengkapi nama lengkap dan seterusnya. Saya juga udah coba sih kemarin ini untuk memindahkan ganti kelas. Ganti kelas. Betul. Nah, itu ada fitur selanjutnya adalah ada fitur yang menurut saya juga keren adalah ubah data peserta. Nah, ini yang seringkali peserta komplain itu ya kayak gitu, Mas. Jadi saya hanya mau mindahin Vaskes, kok saya perlu ngantri sampai berjam-jam sih di kantor BPJS Kesehatan gitu. Udah ngantri, kita perlu ngisi lagi, kita perlu bawa KTP, KK, dan seterusnya. Padahal itu bisa dilakukan di aplikasi Mobile JKN. Iya. Perubahan data itu bisa dilakukan di handphone, mau kita mau mengubah Vaskes, bahkan Mas Aldo baru pindah ke daerah lain, kan pindah ke Jogja atau kemana, Mas Aldo nggak tahu nih, Vaskes terdekat saya ini apa sih. Nah, di aplikasi ini pun ada fitur lokasi. Saya coba itu nih akan ngedetect lokasinya Mas Aldo sekarang dan akan kelihatan Vaskes terdekatnya di mana. Mantap, bisa nih. Coba. Bahkan kalau nyari kantor BPJS pun kelihatan dari lokasinya Mas Aldo apakah jaraknya 2 kilo, 3 kilo, apa 5 kilo gitu. Itu ada di fitur lokasi. Jadi ini Mas Aldo mau pergi keliling Indonesia pun nggak usah bingung kalau lagi sakit nyari Vaskes fasilitas kesehatan terdekatnya di mana, tinggal buka aplikasi Mobile JKN, buka di fitur lokasi, nanti akan muncul lokasi Vaskes terdekatnya. Oke. Lalu ada fitur apa lagi, Mas? Nah, terus fitur berikutnya kartu digital. Nah, ini sering juga nih peserta mengeluh atau kesulitan karena kartu itu kan pagi kartu BPJS Kesehatan itu kan sifatnya bukan kayak KTP yang selalu ada di dompet. Bukan kayak ATM yang wajib kita bawa kemana-mana itu. BPJS Kesehatan ini kadang disimpan di rumah, dijadikan satu bundle sama satu keluarga, kadang satu keluarga nyimpen di plastik itu kartu satu keluarga, 5 orang anggota keluarga, satu orang yang sakit, bingung kita, di mana nih kartunya? Nah, di aplikasi ini pun menyediakan kartu digital. Jadi kalau berobat ke Vaskes, ke rumah sakit, nggak perlu khawatir lupa bawa kartu, cukup tunjukkan kartu digital di aplikasi Mobile JKN. Yang lebih keren lagi adalah di fitur kartu digital ini menampilkan seluruh kartu yang ada di KK kita. Jadi punya suami, istri, anak 3 orang nanti akan muncul di situ kartunya. Jadi nggak perlu khawatir lagi, waduh lupa nih bawa kartu nih. Kartu anakku di mana ya? Kartu suamiku di mana ya? Dan salah satu anggota keluarga punya aplikasi ini, kartunya kelima-limanya bisa diakses di situ. Itu sangat memudahkan sih. Setelah itu ada artikel-artikel juga ya. Artikel-artikel.
Kemudian ada catatan pembayaran. Ada catatan pembayaran. Nah, kemudian kalau terkait pelayanan nih, terkait pelayanan ini yang cukup seru nih, Mas. Tadi Mas Aldo kan sempat sharing ya, temennya ada yang ditolak di rumah sakit, dan seterusnya lah. Kita punya fitur di aplikasi mobile JKN itu, Mas, kalau mau coba ada fitur ketersediaan tempat tidur, Mas. Ketersediaan tempat tidur, oke. Nah, itu nanti akan munculkan data kamar, data bed di rumah sakit. Wow. Sehingga kalau ada peserta yang ditolak nih, ditolak di rumah sakit A karena kamarnya penuh nih kelas 1, kelas 2 kamarnya penuh, kelas 3 penuh nih, jadi harus dirujuk ke rumah sakit lain misalkan. Peserta bisa mencek langsung di aplikasi mobile JKN, bener nggak nih rumah sakit kamarnya habis. Kalau nggak habis, gimana? Nah, kalau nggak habis tinggal dikonfrontir aja loh. Katanya kamarnya penuh, tapi ini di aplikasi kok masih ada kamar sih. Nah, berarti online ya, update langsung ya? Ya, itu real time, tapi lagi-lagi tergantung si pihak rumah sakit ya, seberapa disiplin mereka mengupdate ketersediaan kamarnya. Jadi nanti di situ akan kelihatan tuh, kelas 1, kelas 2, kelas 3, jumlah kamarnya berapa, yang available di IGD, dan kalau ada NICU dan seterusnya, nanti akan update di sana. Lagi-lagi kami sih mendorong seluruh rumah sakit untuk mempergunakan fitur ini ya, sebagai bentuk transparansi ke publik. Karena rumah sakit pun tentu ini ya, tentu terganggu ya kalau ada komplain dari masyarakat karena kamarnya penuh. Nah, ini pun kami membantu rumah sakit untuk menyediakan informasi ini ke publik bahwa rumah sakit kami, rumah sakit A ini punya sekian kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini loh yang available, ini yang penuh gitu. Ini pun membantu peserta gitu ya ketika dia ingin berobat, cuman dia nggak tahu nih apakah rumah sakit di dekat tempat tinggal saya ini punya kamar nggak sih. Nah, di rumah bisa dicek nih, oh rumah sakit A masih ada kamar nih di kelas 1, rumah sakit B masih ada kamar, dan seterusnya. Oke, terus gitu. Kalau masalah pindah kelas, gimana Mas? Itu butuh waktu berapa lama? Saya asal dari kelas 1 ke kelas 2 atau dari kelas 3 naik ke kelas 1 itu prosesnya berapa lama dan ada batasan nggak? 6 bulan sekali baru boleh ganti atau berapa lama? Oke, kalau untuk perubahan kelas itu kalau di aplikasi mobile JKN bisa diakomodir di menu ubah data peserta. Nah, cuman itu hanya untuk peserta mandiri. Karena peserta mandiri kan iurannya berdasarkan kelas yang dipilih. Nah, kalau segmen peserta lain dia nggak bisa mengubah kelas karena PBI itu kelasnya sudah ditetapkan karena dia dibayarin pemerintah ya. Itu mereka seragam kelas 3. Kalau pekerja penerima upah, karyawan itu kelasnya berdasarkan upah. Berdasarkan upah atau potongan gajinya lah yang terbayarkan. Nah, untuk peserta mandiri itu bisa melakukan perubahan kelas di aplikasi mobile JKN. Aktifnya kapan? Nah, aktifnya adalah di tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi misalkan sekarang ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 15, Mas Aldo misalkan sekarang ubah kelas gitu ya. Dari kelas 2 ke kelas 1 misalkan. Atau kelas 1 ke kelas 2. Nanti baru berubahnya adalah di tanggal 1 bulan berikutnya. Bulan depan. Nah, kemudian apakah ada batas waktunya? Ada. Jadi untuk perubahan kelas ini batas waktunya adalah setahun baru bisa pindah kelas lagi. Gitu. Jadi misalkan hari ini Mas Aldo pindah kelas, naik ataupun turun kelas ya, baru bisa pindah kelas lagi adalah setahun ke depan. Itu untuk turun kelas. Nah, kalau untuk perpindahan vaskes ini yang relatif lebih fleksibel karena kita memahami peserta ini kan nggak selamanya menetap di satu tempat, bisa aja dia berpindah-pindah kerjaan atau mengikuti keluarga dan seterusnya. Untuk pindah vaskes itu peserta sama juga, dia pindah hari ini dia akan mulai berpindah vaskesnya di tanggal 1 bulan berikutnya. Cuman ketentuan batasannya adalah 3 bulan baru dia bisa pindah vaskes lagi. Pindah vaskes tuh biasanya 3 bulan terikat dengan lokasi gitu ya? Kita milih kami vaskesnya. sih sarankan begitu ya. Kami sih menyarankan begitu. Jadi karena itulah fungsi pemerintah menyediakan vaskes itu tersebar di banyak tempat karena itu kan untuk menjangkau masyarakat ya.
Jangan sampai ada satu wilayah tertentu banyak nih klinik puskesmasnya banyak, tapi di sisi yang lain ada masyarakat yang bahkan dia butuh berkilo-kilo untuk ke rumah sakit, dia butuh ke puskesmas itu butuh sekian jam gitu. Nah, pemerintah sudah menyediakan puskesmas, klinik itu menyebar biar peserta itu nyaman lah memilih vaskesnya yang terdekat dengan tempat tinggal dia. Oke, jadi ini yang paling penting nih sebelum kita ngomongin tentang vaskes. Untuk iurannya sendiri berapa Mas? Sama. Terus selain iurannya berapa, cara klaim BPJS yang benar itu seperti apa? Supaya orang tidak sampai kejadian langsung ke rumah sakit atau salah cara klaim sehingga ditolak. Gimana nih? Ya, kalau iuran ini akan tergantung dia segmen kepesertaan apa ya. Pertama, kalau dia penerima bantuan iuran, dia iurannya dibiayai oleh pemerintah, itu jumlahnya adalah 42.000 per bulan. Kemudian kalau dia pekerja penerima upah, istilahnya PPU di kami, baik itu karyawan swasta, karyawan BUMN, pegawai negeri, pokoknya apapun lah yang dia menerima upah dari pemberi kerjanya. Ya istilahnya karyawan lah, itu iurannya sebesar 5% dari gaji, 4%-nya dibayarkan oleh pemberi kerja, oleh perusahaannya, 1%-nya ditanggung oleh si pekerja. Dan iuran potongan sebesar 1% ini untuk menanggung satu keluarga. Jadi bagi karyawan, bagi pekerja penerima upah, ini iuran yang sangat ringan ya. Yes. Karena let's say seseorang dengan gaji 5 juta, itu berarti 1%-nya hanya 50.000. Yes. Itu untuk membiayai satu keluarga, Mas, dengan 5 orang maksimal, 1 istri dan 3 orang anak. Sama nggak kayak jam sostek sih? Nah, itu yang beda, Mas. Kalau jam sostek itu kan jaminan ketenaga kerjaan. Iya. Kalau ini? Beda. Kalau jam sostek itu dia kan ada beberapa program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, ada jaminan apa lagi ya, jaminan pensiun kalau nggak salah ya. Kalau BPJS Kesehatan hanya jaminan kesehatannya saja. Berarti pekerja ada 2, jam sostek sama yang BPJS, dan ini wajib? Betul. Jadi untuk karyawan, untuk pekerja, setidaknya mereka akan punya 2 kartu lah. Kartu BPJS Kesehatan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan, kartu jam sostek. Jadi memiliki 2 manfaat yang berbeda. Manfaat kesehatannya ada di BPJS Kesehatan, manfaat jaminan ketenagakerjaannya ada di BP Jam Sostek. Oke, jadi kalau misalnya gaji saya 5 juta, misal 4%, saya tetap terima take home pay 5 juta, tapi perusahaan berkewajiban membayarkan 4% dari gaji itu untuk jaminan kesehatan si pekerja. Seperti itu ya? Ya, jadi lebih tepatnya sih perusahaan akan memotong 5%. Oh, memotong. Oke. Tapi 4%-nya ini si perusahaan yang membayar, 1%-nya dipotong dari gajinya Mas Aldo. Oke. Jadi gajinya Mas Aldo misalkan ya 5 juta, 1%-nya kan 50.000 ya. Ya. Jadi Mas Aldo take home pay-nya akan menerima 4,950.000 misalkan, tanpa ada potongan-potongan yang lainnya. Nah, iuran ini menanggung Mas Aldo satu keluarga. Jadi 1 istri dan 3 orang anak. Oh, jadi mereka nggak usah punya pribadi sendiri-sendiri, nggak usah ya, udah including? Nggak perlu. Ya, yang penting Mas Aldo sebagai pekerja mendaftarkan anggota keluarganya ke HRD di tempat bekerja, kemudian HRD akan mendaftarkan satu keluarga. Oke, kalau pribadi ya tinggal bayar sendiri-sendiri sesuai kelas yang dipilih ya, dan tarifnya fleksibel sesuai di website ada ya, dan di aplikasi. Betul. Nah, ini kan tadi kita baru bahas iuran untuk segmen pekerja penerima upah. Dan berikutnya adalah peserta mandiri. Yes. Nah, peserta mandiri ini kalau iurannya berdasarkan Perpres yang baru keluar, yang kalau muncul di pemberitaan kan iuran naik, dibatalkan MA, kemudian ini dinaikkan lagi. Nah, sebenarnya yang perlu diluruskan adalah sebenarnya ini penyesuaian iuran ya. Jadi penyesuaian iuran ini kalau di undang-undangnya emang diinstruksikan, kemudian diamanahkan bahwa BPJS Kesehatan dan siapapun penyelenggara program jaminan kesehatan ini untuk meninjau iuran itu setiap 2 tahun sekali. Oke.
Nah, penyesuaian iuran ini yang dilakukan, dan kemudian di tahun ini ada ketentuan terbaru Perpres 64 tahun 2020. Nah, untuk iurannya untuk per hari ini itu nantinya dengan Perpres 64 ini dia akan mengatur beberapa jeda bulan sih. Jadi di Perpres ini di bulan Januari, Februari, Maret 2020 itu masih mengacu Perpres 75. Nah, itu iurannya untuk kelas 1 160.000, kelas 2-nya 110.000, kelas 3-nya 42.000. Yes. Nah, kemudian kan keputusan peraturan ini digugat di MA dan dibatalkan lah bahasa sederhananya ya. Kemudian dengan Perpres yang baru ini mengatur nanti di bulan April, Mei, Juni iurannya kembali ke iuran lama, iuran sebelum berarti iuran yang diatur di Perpres 82. Jadi ya, untuk yang kelas 1 80.000, kelas 2-nya 51.000, kelas 3-nya 25.500. Ini kembali. Nah, kemudian nanti per bulan Juli iurannya mengacu pada Perpres yang baru. Jadi untuk kelas 1 150.000, kelas 2-nya 100.000, dan kelas 3-nya 42.000. Nah, tapi 42.000 ini peserta masyarakat hanya membayar 25.500. Selisihnya nanti akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Oke, jadi untuk kelas 3 sederhananya adalah untuk kelas 3 tidak naik. Jadi dia tetap 25.500. Ini sebagai sebagai jawaban lah bagi peserta yang merasa kenaikan iurannya ini, peserta merasa tidak mampu, dia bisa memilih untuk kelas 3. Nah, kelas 3 kan iurannya cukup terjangkau. 25.500. Oke, dan kalau misalnya nih, tadi balik lagi ke pertanyaan, cara klaimnya gimana Mas? Supaya tidak terjadi kesalahan klaim. Siap, jadi BPJS Kesehatan ini sistemnya bukan klaim Mas, tapi ini kita cashless. Cashless? Cashless itu artinya ketika kita sesuai ketentuan, sesuai prosedur, kita hanya mengeluarkan biaya Rp0. Tinggal bawa kartu? Yang digital juga ada? Bawa kartu, ya. Tinggal bawa kartu, kartunya aktif, kita ngikutin ketentuan, ngikutin sesuai prosedur. Itu walaupun biaya pengobatannya 100 juta, 200 juta, kita ikutin prosedurnya Rp0. Ya, gimana peserta yang bahkan di dalam masa pengobatannya ditarik biaya tertentu gitu ya oleh rumah sakit, silakan laporkan ke BPJS Kesehatan. Nanti kita akan coba lihat apakah itu termasuk fraud, termasuk pelanggaran atau enggak. Karena selagi peserta sesuai ketentuan, sesuai prosedur, dan sesuai indikasi medis, berapapun biayanya, peserta hanya mengeluarkan Rp0 selagi kartunya aktif. Gimana prosedurnya? Jadi tidak ada mekanisme klaim seperti di asuransi komersil ya. Gimana nih cara prosedurnya seperti apa Mas yang benar? Ya, prosedurnya adalah peserta perlu melakukan rujukannya berjenjang. Ya. Jadi peserta memeriksakan kesehatannya dulu di Vaskes tingkat pertama. Itu Vaskes tingkat pertama itu yang tertera di kartu peserta. Itu bisa klinik, bisa puskesmas, bisa dokter praktek pribadi. Nah, nggak bisa milih Mas. Kalau misalnya Vaskes tingkat pertama, FKTP itu bisa memilih Mas. Oke, ya. Yang ada di aplikasi itu kita lihat lokasinya ya. Betul. Nanti itu yang tadi saya bilang bisa merubah Vaskes setiap 3 bulan itu untuk Vaskes tingkat pertama. And then? Jadi prosesnya itu memeriksakan dirinya di Vaskes tingkat pertama terlebih dahulu untuk kasus-kasus yang tidak emergensi. Maaf nih Mas. Vaskes tingkat pertama, kalau butuh perawatan tingkat lanjut, baru Vaskes tingkat pertama, si klinik atau si puskesmas, dia akan merujuk ke rumah sakit. Nah, saya kan misal udah Vaskes tingkat pertama nih, dan saya kebetulan pindah lokasi, kan jauh. Gimana Mas solusinya? Nggak sesuai yang tertulis. Padahal belum bisa ganti. Misalnya nih. Ya, untuk peserta yang berlokasi di luar daerah asalnya itu ya, misalkan lagi bekerja ke mana, itu peserta masih bisa dilayani maksimal 3 kali, Mas. Di FKTP manapun yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk jadi masih bisa darurat dilayani. Ya. Dan kalau untuk emergensi bisa langsung ke rumah sakit, ke UGD, tapi kriteria emergensinya ini yang perlu dipahami oleh teman-teman masyarakat sekalian adalah
kriteria emergensi menurut medis ya, bukan kriteria emergensi menurut opini. Sendiri. Iya. Nah, menurut pengalaman nih, temanku kalau malam-malam mimisan ini berarti emergensi. Nah, padahal kan belum tentu secara medis itu emergensi. Oke. Berarti kalau vaskes ini, dikala misal saya sakit nih, vaskes saya sebenarnya di Surabaya Timur, tapi lokasi saya di ujung Surabaya Barat. Saya masih bisa cari vaskes terdekat ya? Betul sekali. Oke, selama maksimal 3 kali kunjungan. Kalau udah lebih gimana? Nah, kalau sudah lebih biasanya si vaskes akan mengarahkan untuk pindah vaskes. Berarti kan sudah dianggap Mas Aldo tinggalnya di Surabaya Barat, berobatnya di Surabaya Timur nih. Pelayanan di Surabaya Timur misalkan. Nah, sudah 3 kali berobat di sana, nanti si vaskes akan mengarahkan, Pak, karena sudah 3 kali di sini, kami sih menyarankan Bapak pindah vaskes ke vaskes di sini, karena ini nanti akan memudahkan pencatatan riwayat pelayanannya Mas Aldo sendiri. Oke, setelah itu Pak, setelah itu Mas, setelah habis vaskes tingkat pertama. Tadi kan setelah kita di vaskes tingkat pertama, jika butuh perawatan lanjut akan dirujuk ke rumah sakit. Dirujuk ke rumah sakit, yang penting kita sesuai rujukan, tidak dikenakan biaya apapun. Mau itu rawat inap, rawat jalan, penggunaan lab, dan seterusnya. Vaskes tingkat pertama langsung ke rumah sakit ya? Setelah itu ya, kalau misalnya dibutuhkan ya? Iya. Tergantung indikasi medisnya ya. Bisa jadi peserta tidak perlu dirujuk, karena dia hanya butuh pengobatan oral, misalkan hanya butuh obat, tidak perlu dirujuk. Tapi jika perlu dirujuk, vaskes akan melakukan rujukan secara online juga. Nah, kalau tadi ngomongin yang menurut medis urgent, sehingga kita bisa langsung menuju rumah sakit itu seperti apa aja Mas gejalanya, kurang lebih? Nah, kalau kriteria emergensi kan tentu di area medis ya, tentu bukan di areanya BPJS Kesehatan. Tapi kalau di dokter-dokter di UGD, mereka sudah punya apa ya, istilahnya itu ada tata laksana lah. Seseorang dinyatakan statusnya gawat darurat itu ketika suhunya berapa, kemudian pendarahannya seperti apa, dan seterusnya. Itu lebih ke teman-teman di medis. Jadi kalau sampai ditolak itu kemungkinan menurut indikatornya belum urgent ya? Belum gawat darurat, betul. Nah, kalau kondisinya peserta sudah datang ke UGD, kemudian kondisinya belum gawat darurat, UGD nanti akan mengarahkan peserta untuk kembali ke vaskes tingkat pertamanya. Gitu. Yang di cover apa aja, Mas? Selagi sesuai prosedur, itu semuanya di cover. Jadi sistemnya cashless, Rp0. Semua? Sakit gigi? Semuanya. Gimana? Sakit gigi, cabut gigi, operasi gigi gitu? Ya, kalau gigi itu kan dilayani di vaskes tingkat pertama. Iya. Itu bisa dilayani. Selagi itu sesuai indikasi medis ya. Cek mata bisa juga? Cek mata bisa. Mata buram gitu, kita ke vaskes gitu bisa ya tetap ya? Bisa. Peserta pun punya hak kacamata, itu kalau tidak salah sih ya, ini setahun sekali. Untuk nominalnya sih ada per kelasnya sih. Kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa. Sesuai kelas. Nah, yang membedakan per kelas tuh Mas? Kenapa? Yang membedakan tiap kelas tuh apa? Fasilitas apa yang didapat perbedaan kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ya. Yang membedakan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 hanyalah kamar dirawat inapnya, Mas, kalau di rumah sakit. Ya. Tindakan medisnya sama semuanya. Prosedur sama ya? Prosedur sama, tindakan medisnya sama, obat-obatannya pun sama, pemeriksaan labnya sama, yang membedakan hanya di kamar rawat inapnya. Batas maksimal biasanya kan di cover berapa? Batas maksimal di cover tidak ada. Wah. Selagi itu sesuai indikasi medis. Maksudnya gimana nih Mas? Ini agak luar biasa, tapi membingungkan nih statementnya. Tidak ada sesuai indikasi medis. Ini gila loh, bayar cuma nggak sampai 200.000 sebulan preminya, tapi bisa unlimited. Plafonnya itu kayak gimana nih ceritanya? Maksudnya gimana? Betul, karena ini masih keren banget menurut saya soalnya. Betul, karena itulah yang tadi saya kembali ke awal, ini adalah prinsip gotong royongnya berjalannya di sini, Mas. Jadi peserta yang, ya itulah, kita bayar iurannya sedikit, tapi kita mendapat manfaat yang lebih. Nah, manfaat lebih itulah yang dibayarkan oleh peserta lain yang sehat. Jadi, lagi-lagi saya ingatkan sih, saya kembalikan ketika itu sesuai indikasi medis,
Sesuai indikasi medis itu artinya bukan atas permintaan pasien sendiri ya. Karena ada pasien juga yang aku pengen ini dong, aku pengen itu dong, aku pengen ini dan seterusnya. Itu tidak. Tapi selagi itu sesuai indikasi medis, memang diperlukan tindakan medis berbiaya besar, itu akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi misalnya saya masuk rumah sakit, maaf, misalnya butuh operasi apa gitu, itu ditanggung dan tidak ada plafon, batas maksimal. Iya, betul sekali. Per ekor paling banyak berapa, Mas? Pernah bayar, Mas? Itu gila loh padahal. Kalau data sih, data detailnya sih ada ya. Tapi kalau mau cari di Google, bisa cari aja dilihat pengobatan peserta sakit jantung itu sekali operasi bisa 100 sampai 150 juta. Itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Contoh kemudian pasien cuci darah, itu sekali cuci darah itu biayanya rata-rata sekitar 1 juta. Itu dilakukan seminggu 2 kali. Bertahun-tahun sampai yang bersangkutan sembuh untuk pasien gagal ginjal. Dan itu pun ya itu pun kita bayar sesuai ketentuan karena lagi-lagi itu sesuai indikasi medis ya. Kalau pernah nggak ada orang harus operasi atau harus cuci darah seperti itu dan nggak dibayar? Selagi sesuai ketentuan, sesuai prosedur dan sesuai indikasi medis, kita pasti akan bayar. Jadi kita kalau ada kasus yang BPJS Kesehatan tidak bisa membayar, berarti ada ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai, misalkan tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai indikasi medis dan seterusnya. Tapi lagi-lagi selagi itu sesuai ketentuan, sesuai prosedur dan itu indikasi medisnya mengharuskan dilakukan tindakan medis tertentu, itu kita akan jamin. Ini saya takjub loh dengan BPJS Kesehatan, luar biasa ternyata fiturnya. Nah, terus mengenai term and condition, prosedur, supaya kita menghindari salah prosedur. Kalau di asuransi kan ada buku polis. Kalau di BPJS gimana? Pada prinsipnya BPJS Kesehatan itu menjamin kondisi sakit masyarakat selagi itu sesuai indikasi medis dan dalam koridor di Perpres itu masuk dalam kategori manfaat yang dijamin. Ya, apa nih? Berarti ada manfaat yang tidak dijamin. Yes. Nah, manfaat yang tidak dijamin ini yang seringkali miss di masyarakat. Ini contohnya penting adalah yang tidak dijamin. Betul. Contohnya yang sekarang ini adalah pengobatan Corona ini. COVID ini berdasarkan ketentuan di Perpres 82 tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena di Perpres 82 disebutkan BPJS Kesehatan tidak diperkenankan menjamin penyakit akibat wabah. Nah, pemerintah kan sudah menetapkan COVID ini sebagai wabah. Jadi BPJS Kesehatan tidak diperkenankan membiayai wabah. Itu salah satunya. Kemudian kalau di Perpres 82 sih ada beberapa manfaat memang yang tidak dijamin. Salah satunya kecelakaan akibat kecelakaan kerja. Jadi Mas Aldo misalkan kerja sebagai MC ya. Ya MC ya Mas Aldo. Iya, betul. Misalkan MC lagi nge-MC di mana tiba-tiba kejatuhan lampu dari atas. Itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tetapi dijamin oleh penjamin lain, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Karena sifatnya adalah kecelakaan kerja. I see. Nah, terus misalkan Mas Aldo pulang ke rumah naik motor, kecelakaan di jalan raya. Itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi yang menjamin adalah, penjamin pertamanya adalah Jasara Harja. Jasara Harja, betul. Karena kriterianya adalah kecelakaan lalu lintas. Betul. Di Jasara Harja dia punya plafon, kalau nggak salah 10 juta atau 20 juta itu. Ketika pembiayaan yang dilakukan sudah melebihi plafon itu, barulah BPJS Kesehatan hadir untuk sisanya sebagai penjamin kedua. Tapi kecelakaan masih bisa dijamin ya berarti ya? Ya, kecelakaan ini tergantung kecelakaannya di mana dan kecelakaan apa. Kalau kecelakaannya terkait kecelakaan kerja, di jam kerjanya si seseorang, di area kerjanya, itu nanti dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di jalan nih, kan yang banyaknya kecelakaan lalu lintas, kan paling banyak, Pak. Yang betul. Ketentuannya setelah Jasara Harja lebih,
BPJS masih bisa klaim ya, masih bisa nanggung ya? Bisa. Lagi-lagi ya tuh sistemnya kita cashless. Jadi nggak ada peserta yang bayar dulu kemudian minta ganti ke BPJS Kesehatan, itu nggak ada. Jadi semuanya sifatnya cashless. Nah, karena itu untuk kecelakaan kerja memang prosedurnya sedikit berbeda karena ada prosedur pengurusan kecelakaan lalu lintas di Jasara Harjanya. Itu yang peserta perlu ngurus laporan polisi, kemudian ada di laporan polisi itu nanti dia akan menyebutkan bahwa ini kecelakaan lalu lintas atau tidak. Kalau kecelakaan lalu lintas nanti akan dijamin oleh Jasara Harja. Kalau ini bukan kecelakaan lalu lintas nanti akan dijamin oleh penjamin yang lain. Bisa BPJS Kesehatan, bisa penjamin yang lain, misalkan dia PT Taspen atau yang lain-lain. Nah, terus ada lagi manfaat yang nggak dijamin, Mas. Apalagi nih? Itu pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Itu nggak dijamin. Pasti, karena kerja sama BPJS Kesehatan dengan Vaskes di dalam negeri. Sejauh ini sih belum ada kasus peserta yang sampai perlu dirujuk untuk ke luar negeri. Jadi sejauh ini semua masih bisa ditangani di fasilitas kesehatan di dalam negeri. Dan ada pelayanan kesehatan yang nggak dijamin itu juga yang terkait tujuannya estetik, untuk kecantikan, untuk memperbaiki penampilan, itu apapun bentuknya itu tidak dijamin. Mau itu masang behel, mau itu facial, mau sedot lemak dan seterusnya, tujuannya estetik itu tidak dijamin BPJS Kesehatan. Enak, Mas. Kemudian orang bisa cantik-cantik, ganteng-ganteng semua kalau sedot lemak, facial. Iya. Terus ada beberapa sih ya, tapi yang sering nggak, misalkan gangguan penyakit yang disebabkan oleh ketergantungan obat atau alkohol misalkan. Jadi orang yang kena narkoba, yang gaya hidupnya bukan terus-menerus, itu tidak akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena artinya si peserta menciptakan sendiri sakitnya. Membahayakan diri sendiri. Sakit itu kan betul membahayakan diri sendiri, dan dia menciptakan sakit bagi dirinya sendiri. Masukin racun ke badan. Betul sekali. Jadi waktu masuk ke rumah sakit dia akan kelihatan. Nah, kalau rokok paru-paru gimana nih? Nah, dijamin nggak nih? Kan banyak nih yang rokok ya. Ya, kalau rokok sejauh ini masih dijamin. Karena ya itulah. Nggak fatal soalnya. Kemudian ya karena gimana ya, kalau rokok ini kan perilaku yang bisa ditinggalkan lah, dihindarkan. Itulah. Kemudian ada beberapa manfaat yang tidak dijamin. Kayak itu tadi, penyakit yang atau gangguan kesehatan yang disebabkan karena sengaja menyakiti diri sendiri. Atau dia melakukan hobi yang membahayakan. Misalkan Mas Aldo punya hobi terjun payung, bungee jumping dari pesawat gitu misalkan. Terus motocross tapi tanpa pengaman, atau BMX tapi tanpa pengaman. Nah, itu nanti jatuh, patah tulang dan seterusnya, itu tidak bisa jamin. Karena lagi-lagi perilaku itu bisa dicegah. Kenapa kok masih dilakukan gitu? Karena itu kan perilaku sengaja menciptakan sakit lah, itu yang tidak ini. Kalau masuk ICU itu juga dijamin, Mas? Masuk ICU tergantung kenapanya itu, Mas. Oh, tapi kalau seandainya sesuai prosedur, misalnya jantung tadi tiba-tiba perlu dirujuk ke ICU, butuh perawatan darurat gitu, masih dijamin? Masih dijamin, selagi bukan di ketentuan manfaat yang nggak dijamin tadi ya. Iya, kan selagi dia habis sesuai rujukan lah. Dia habis mabuk-mabukan, dia habis minum alkohol, kemudian serangan jantung. Nah, itu tidak akan kita jamin. Gitu. Wah, ini membantu sekali ya. Itu, betul, karena itulah. Gila loh, ICU sehari bisa 20 juta, 15 juta, ini sangat membantu. Oke. Dan ini kita bisa lihat manfaat yang dijamin dan tidak dijamin di mana? Polisnya itu loh. Di aplikasi mobile JKN ada semua, Mas. Ada ya di aplikasi ya? Kalau di website? Ada, nanti. Di website juga ada. Di semua channel media sosialnya BPJS Kesehatan juga ada. Ada di Instagram, di Twitter, kita ada juga. Yang tidak dijamin, jadi orang bisa tahu. Oke, berarti mungkin ada sebabnya itu ya, orang ditolak gitu ya. Berarti saya ambil kesimpulan, orang yang banyak ditolak itu karena dia masuk kriteria tidak sesuai prosedur atau dia disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin itu ya rata-rata berarti ya. Kalau selama sesuai prosedur dan semuanya aman, pasti terbayar ya? Pasti terbayar. Jadi pasti terjamin dan seharusnya peserta tidak mengeluarkan biaya Rp1 pun. Obat pun semua jenis dijamin? Obatnya
sesuai indikasi medisnya ya. Iya, sesuai indikasi maksud saya. Jadi memang kan sering kita lihat ya di masyarakat itu, kalau pakai BPJS dapat obatnya obat A, tapi kalau jadi pasien umum obatnya obat B. Betul. Padahal kalau kita lihat kandungan obatnya itu adalah kandungan obat yang sama. Iya. Jadi secara indikasi medis, tindakan medisnya sama, sesuai ketentuan, sesuai mungkin generik ya lah kalau di bahasa medisnya. Cenderung generik mungkin Pak ya obatnya ya. Ya, sebenarnya mau generik ataupun tidak generik, itu yang penting adalah kandungan obat. Yes, setuju Pak. Nah, yang bedakan generik dan non generik itu kan biasanya merek. Saya juga sering pakai generik kok. Terus obat lokal atau obat impor. Kalaupun obat impor, impornya ada impor Eropa, impor Amerika, impor Cina dan macam-macam. Oke Pak, kalau ngomongin kondisinya kandungan medisnya sama walaupun dia di obat generik. Kalau ngomongin operasi, jadi misal kita butuh disuntik obat A, infus, tambahan vitamin, itu cover juga sesuai rekomendasi medis, asal sesuai rekomendasi. Selagi indikasi medisnya bicara seperti itu, pasti akan kita tanggung. Wow. Ini gila sih. Nah, ada yang tidak kita tanggung adalah yang permintaan pasien itu sendiri. Itu yang tidak kita tanggung. Misalkan nih dirawat di rumah sakit, diberi obat A oleh dokter, tapi si pasien atau si keluarga pasien minta obat B, C, D dong. Padahal obat B, C, D ini tidak diresepkan oleh si dokter. Nah, nanti si obat B, C, D itulah yang dibayar pribadi oleh si peserta. Berarti saya ambil kesimpulan gampang-gampangan kalau memang mau nol dan udah sesuai rekomendasi, benar-benar nggak mau keluar uang, tinggal bilang sesuai yang di cover BPJS gitu ya? Betul, sesuai indikasi medis. Sesuai kata dokter lah. Sesuai kata dokter aja udah. Dokternya minta infusnya diganti. Cukup dokternya jelas. Minta infusnya itu. Oke, apalagi Mas ini yang kira-kira perlu disampaikan ke mungkin banyak kan di luaran sana yang negatif tentang BPJS kok gini, kok gitu, kekecewaan. Padahal dari orangnya sendiri. Kalau dari Mas ada yang mau disampaikan nggak nih? Ya, nah kita sih memahami betul ya, peserta itu kan selalu ekspektasinya kan tinggi ya. Jadi kita sudah memberikan layanan sebaik mungkin, di berikutnya dia akan berekspektasi lebih tinggi, dan lebih tinggi. Ya. Jadi BPJS Kesehatan sangat berbahagia kalau bisa menerima masukan dari peserta gitu ya. Kita menyediakan banyak channel untuk berinteraksi dengan peserta untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, dan seterusnya. Nah, terkait pelayanan di rumah sakit misalkan, peserta yang ditolak oleh rumah sakit, kemudian misalkan dia diminta iur biaya, diminta bayar beberapa nominal, dan seterusnya. Peserta itu kan kadang bingung ya, harus melapor kemana, harus mengadu kemana, gitu ya. Kita sekarang ada program BPJS 1. Jadi di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu kita pampang foto dan nomor HP-nya petugas BPJS Kesehatan. Petugas penanganan pengaduan BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama di BPJS Kesehatan. Ya. Itu kita tempel foto petugas kita, ada foto petugas penanganan pengaduan di rumah sakit juga, dan nomor HP-nya. Itu bisa dihubungi 24 jam. Tapi ya tidak 24 jam lah ya, masa jam 1 malam kita telepon kan enggak juga. Tapi ya disesuaikan jamnya. Tapi itu kita tempel di seluruh rumah sakit yang kerjasama, minimal ada di 5 titik. Jadi di titik pendaftaran, di titik UGD, di ICU, kemudian di pendaftaran poli, kemudian di administrasi, dan di beberapa titik. Minimal ada 5 titik di rumah sakit yang akan ada foto dan nomor HP petugas BPJS Kesehatan. Jadi kalau kesulitan daftar, kesulitan kamar, bingung tiba-tiba dimintain uang sekian, nah itu bisa lapor dulu ke petugas penanganan pengaduan BPJS Kesehatan. Nah, di sisi yang lain, di aplikasi mobile JKN, kita juga ada fitur penanganan pengaduan keluhan. Nah, itu kami di BPJS Kesehatan punya komitmen untuk setiap pengaduan yang masuk melalui channel apapun, salah satunya di channel aplikasi mobile JKN ini, maksimal 3 kali 24 jam sudah kita respon. Oke. Halo? Gitu. Jadi pengaduan apapun maksimal 3 kali 24 jam sudah kita respon. Dan pengalaman saya sih bahkan nggak nyampe 24 jam sudah pasti akan direspon. Dan itu
yang meresponnya bukan robot, bukan template jawaban, yaitu yang merespon beneran pegawai kita. Yang beneran kalau ada pengaduan dari Mas Aldo, nomor kartu sekian, keluhannya ini di rumah sakit A, bener-bener kita akan tindak lanjuti. Bener nggak Mas Aldo ini dirawat di rumah sakit A, ada keluhan ini, benar-benar kita konfirmasi ke rumah sakit, kita akan upayakan pengaduan ini selesai dengan solusi yang baik bagi peserta maupun bagi BPJS Kesehatan. Itu komitmen kami sih untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kepada peserta, terlebih dalam hal penanganan pengaduan. Karena sering sekali sih, kalau zaman dulu ya orang-orang nggak tahu channel mengadu kemana, sekarang malah kita buka channel pengaduan kita seluas-luasnya. Telepon bisa, ke aplikasi bisa, kita punya call center juga di 1500-400, itu 24 jam buka. Jadi kita buka seluas-luasnya. Kemana Mas tadi nomornya? Nomor interaktif pengaduannya? Kalau call centernya di 1500-400. 1500-400 24 jam ya? 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Oke, dan terakhir dari saya, ini yang mungkin banyak tersebar di luaran. Mungkin tenaga medis sudah bilang, misalnya menangani pasien BPJS bayarannya kecil atau seperti apa, sehingga pasien BPJS banyak dianaktirikan. Benar nggak seperti itu kondisi lapangan dan solusinya gimana? Oke, kondisinya adalah BPJS Kesehatan ini adalah operator dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi yang menentukan tarif bukan BPJS Kesehatan, tapi tarif ini sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Itu kebetulan di sistem yang kita pakai di JKN ini adalah sistem INASI-BIJIS namanya, Indonesian Case Based Group. Itu Permenkesnya sudah ada, yang pada intinya adalah untuk sakit-sakit, untuk seluruh sakit yang sudah teridentifikasi di negeri ini, itu sudah ada nominal biayanya lah kalau istilah sederhananya ya. Dan BPJS Kesehatan membayarkan sesuai itu. Jadi apakah itu menurut tenaga medis dianggap terlalu rendah atau terlalu tinggi, nah itu kami serahkan kembali ke udah ada ketentuannya ya? Ada ketentuannya, itu pun bisa diakses masyarakat di Permenkes berapa gitu ya. Ini yang perlu masyarakat tahu juga nih. So, cuman kan lagi-lagi di situ kan ketentuannya lebih ke bahasa medis ya. Oke. Ya, jadi sederhananya gini sih. Untuk orang sakit tipes itu sudah ada harganya lah. Ya. Jadi mau dia sakit tipes di Aceh, di Jakarta, di Surabaya, di Gorontalo, di Papua, orang sakit tipes ya segitu biayanya gitu. Tapi kalau cenderung dianaktirikan gimana Mas? Banyak nggak aduan seperti itu? Jadi ngantrinya lama, nggak diurus, nggak dimasukin atau gimana itu? Nah kalau itu kan ini ya tergantung di rumah sakit sih ya. Karena itu emang kami sih menyarankan memang sekarang kita terapkan namanya sistemnya rujukan berjenjang. Jadi di setiap daerah itu emang selalu ada 1 atau 2 rumah sakit favorit lah. Yang masyarakat itu mindsetnya kalau sakit saya ke rumah sakit itulah. Padahal ada rumah sakit lain yang nggak kalah bagus, yang juga punya kualitas, bisa melakukan pelayanan yang serupa gitu. Nah, karena itu di sistem kita, di sistem rujukan online, itu kita akan setiap rujukan yang dari FKTP itu selalu dicari rumah sakit terdekat dulu. Nah, itu kan untuk meratakan persebaran pasien ya. Jadi karena keluhan pasien pelayanan lama di rumah sakit, ngantrinya lama, itu kan karena peserta numpuk di satu poli tersebut, di satu rumah sakit tersebut. Padahal rumah sakit yang lain kosong nih. Nah, itulah di peran kami mendistribusikan antrian pasien itu ke beberapa rumah sakit di sekitarnya. Karena itu pun kita mendorong rumah sakit untuk mau nggak mau dia harus update terus nih kompetensinya dia harus mengupdate teknologi di rumah sakitnya, dia harus mengupdate pelayanannya dia, jadi biar peserta itu nggak diopernya, nggak dirujuknya ke rumah sakit lain, tapi bisa dirujuk ke rumah sakitnya dia. Oke, jadi kurang lebih begitu sih. Apakah kalau dianaktirikan atau enggak, nah itu tergantung rumah sakit sih. Justru di beberapa rumah sakit yang komit dengan BPJS Kesehatan, justru peserta BPJS Kesehatan yang jadikan anak mas. Peserta umum malah jadi anak tiri. Karena
Iya, karena di beberapa rumah sakit malah sepertinya sih trennya hampir di seluruh rumah sakit yaitu mayoritas memang sekarang pasien BPJS yang dirawat. Jadi bahkan ada satu rumah sakit itu yang 90% pasiennya itu adalah peserta BPJS Kesehatan. Oke. Jadi akan menjadi salah strategi bisnis ya kalau si manajemen rumah sakit misalkan dia menganaktirikan peserta BPJS Kesehatan. Padahal pasiennya dia dominannya adalah pasien BPJS Kesehatan. Oke, tinggal lapor tadi ya ke call center misalnya mengalami hal seperti itu. Dan ini pertanyaan saya nih, misal kalau saya udah pakai yang kelas 1, itu tapi saya pengen upgrade kamar, itu bayarnya apakah selisih dari budget kamar atau seperti apa? Bisa nggak melakukan hal seperti itu? Bisa, jadi peserta bisa dirawat di kelas rawat di atasnya. Kalau itu atas permintaan peserta, nanti akan ada biaya dari selisih. Oke. Selisih dari yang budget itu tadi ya. Tadi kan saya bilang di Permenkes, di Inasi Bijis itu sudah ada harganya. Untuk peserta kelas 1 sakit tipes, misalkan harganya sekian juta. Tapi ketika Mas Aldo milih untuk saya mau upgrade dong ke VIP, nah jadi nanti akan mengikut harga rumah sakit tuh. Orang sakit tipes di VIP harganya berapa, nanti akan dikurangi dengan sakit tipes kelas 1 sesuai rate-nya Inasi Bijis yang di cover BPJS Kesehatan. Dan itu sekali lagi membayar selisihnya. Bisa dipantau di mana tuh agar orang bisa menghitung berapa budgetnya, tahu sekitar harus dia uang berapa kalau mau lebih, gimana Pak? Di aplikasi ada atau di website? Kalau itu nggak ada di aplikasi karena itu kan setiap rumah sakit kan berbeda ya. Iya. VIP-nya rumah sakit A, rumah sakit B, C itu kan rate-nya berbeda, fasilitasnya pun berbeda. Tapi kan budgetnya sama? Yang budget BPJS-nya sama. Iya, itu bisa dilihat di mana maksud saya? Oh ya, kalau itu ada di Permenkes, di Inasi Bijis. Oh. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan di website Inasi Bijis lah. Di website bisa Kementerian Kesehatan. Kalau di website BPJS Kesehatan sepertinya ada sih. Oke, jadi saya mau tahu dong Pak, kalau misalnya BPJS Kesehatan kelas 1 itu budget per kamarnya berapa? Sebenarnya yang dihitung bukan budget per kamar ya, tapi indikasi medisnya. Oh, jadi bundling. Sakit tipes udah include berapa gitu ya? Kayak tadi penjelasan. Betul, jadi kurang lebih sih sakit tipes di rumah sakit tipe apa dan dia peserta kelas berapa. Oh. Jadi sakit tipes untuk peserta kelas 1 dia sakit tipes dirawat di rumah sakit tipe C. Dia harganya akan berbeda dengan peserta kelas 3 yang dirawat di rumah sakit tipe D. Dan itulah misalkan. Jadi per kelasnya berbeda, per tipe rumah sakitnya pun tarifnya juga berbeda. Oke, jadi kalau misalnya nih, saya pasien kelas 1, saya pikir udah di budget nih, kelas 1, kamarnya yang 500.000 misal, tapi ketika saya mau, saya mau naik kamar deh VIP, harganya 1 juta, saya tinggal nambah 500. Bukan gitu ya berarti ya? Include semua terkait. Karena kan bisa jadi rumah sakit memberlakukan tarif yang berbeda. Oke. Di peralatan medis yang lain gitu. Misalkan di kita sudah, misalkan ya, untuk rate BPJS-nya, untuk sakit ini, kelas 1 adalah 3 juta. Begitu naik VIP, bisa jadi nggak hanya selisih kamarnya, tapi biaya obatnya juga rate-nya berbeda. Betul. Kemudian infusnya atau peralatan-peralatan lain berbeda. Jadi tidak hanya kamarnya, Mas. Bisa jadi tindakan medisnya juga rate di rumah sakitnya menjadi berbeda. Betul, Pak. Iya. Rate dokternya juga. Oke, berarti kalau itu cukup serem ya kalau gitu. Bukan kamarnya aja ya, semua jadi bisa ongkosnya lebih. Jadi lebih baik sesuai BPJS aja, jadi kita terhindar dari biaya tambahan sesuai rekomendasi medisnya aja ya. Betul, karena ya itu sih, kan kalau sakit itu kan emang kondisinya memang tidak nyaman ya bagi peserta yang sakit ya. Tentu peserta ingin yang kondisi yang lebih nyaman dan seterusnya. Tapi dalam situasi seperti itu memang fokus di BPJS Kesehatannya adalah kesembuhannya dulu deh. Ya. Jadi hak-hak kesehatan dasarnya kita penuhi dulu. Ya. Untuk kenyamanannya ya mau nggak mau emang kita samakan. Kalau di kelas 1 ya kelas 1, kelas 2 ya kelas 2 dan seterusnya. Baik. Masalah kenyamanan
bisa dikesampingkan dulu, yang difokuskan adalah kesembuhannya dulu. Yes. Tunggu sehat, Pak. Baru cari yang mana. Betul sekali. Pak Irwan, ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Di akhir ini. Seru banget nih ngomongin. Kurang lebih begitu sih. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa ngobrol topik-topik yang lain, bicara yang lain. Karena tema kesehatan, tema terutama ini pelayanan publik ya, tentu menarik gitu ya kalau kita ngeliat dari banyak sudut pandang gitu. Oke, jadi kalau bisa saya rangkum dari pembicaraan kita tentang BPJS, satu, BPJS ini sangat luar biasa karena BPJS ini bertugas memproteksi seluruh problem kesehatan dari masyarakat. Semuanya bisa cashless asal sesuai prosedur dan rekomendasi medis. Betul sekali. Yang penting tahu cara mainnya, semua cashless 0 rupiah. Yang penting sesuai rule. Dan rule itu bisa dicek di aplikasi atau website. Bener ya? Iya. Kalau kurang jelas bisa ke call center 1.500-400 tadi ya, benar? Betul sekali. Ya, prosedurnya dari Vaskes baru dirujuk ke rumah sakit. Kecuali yang penting sesuai prosedur. Kuncinya satu, kalau mau mendapatkan fasilitas maksimal, bayar iurannya rutin, dan pastikan sesuai prosedur dan rekomendasi medis. Gitu aja ya, berarti sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Jadi yang penting kartunya aktif, kemudian data-datanya. Nah, saya lupa bilang ya. Jadi selain kartunya aktif, peserta perlu mengecek datanya itu sudah sesuai atau belum. Karena BPJS Kesehatan ini kan datanya inquiry dengan data Dukcapil. Bisa jadi datanya berbeda nih. Iya, nggak update. Ini yang bisa jadi alamatnya berbeda, atau mungkin kita nggak pernah ngecek ya, jenis kelamin misalkan. Kita tahu kita jenis kelaminnya laki-laki ya, tapi apa kita memperhatikan di KTP, di kartu BPJS Kesehatan kita benar nggak sudah sesuai belum sih jenis kelaminnya? Oke. Terus nama, yang seringkali nama juga ada nama yang menggunakan gelar, ada yang tidak menggunakan gelar. Itu selisih? Ada selisih huruf I dengan huruf Y gitu. Itu bisa menyebabkan ditolak, Pak, kalau gelar dan tidak gelar? Yang menyebabkan bermasalah adalah berarti ada ketidaksesuaian antara identitas peserta dengan kartu BPJS Kesehatannya. Nah, di kami sih mengkhawatirkan, menghindari adanya praktik percaloan. Jangan sampai namanya misalkan nih sama-sama namanya Gufron. Tapi Gufron yang asli tinggalnya di Surabaya Timur, ada orang pakai kartunya Gufron yang tinggal di Cirebon. Secara nama benar memang dia Gufron, tapi kan ini orang yang berbeda. Nah, itu yang perlu kita pastikan. Jadi peserta selain memastikan kartunya aktif, pastikan juga data-datanya sesuai. Gitu. Kadang ada nama yang disingkat, ada yang nama nggak disingkat. Misalkan Muhammad Imron. Di kartunya ditulis M. Imron, tapi di KTP-nya Muhammad Imron. Di kartu keluarganya Mocamat Imron. Nah, itu kan berarti ada data yang berbeda tuh. Nah, itu yang menurut kami sih perlu di-clearkan ke Dukcapil, karena kita nanti akan berbasisnya di satu data yang sama, yaitu data di Dukcapil. Sebelum sakit, beresin dulu supaya semua data sama, nggak repot belakangan, Pak ya? Iya. Baik, Pak Gali, nggak terasa ini udah cukup lama kita ngobrol, saya rasa juga udah cukup jelas informasinya, nanti bisa kita sambung lagi, semoga masyarakat bisa memakai BPJS sesuai fungsinya ya, dan mengurangi komplain video ini. Terima kasih sekali lagi, Bapak Gali. Selamat menjalankan ibadah puasa. Keep healthy, stay safe dari COVID-19 juga. Semoga sehat selalu, Pak Gali. Oke, thank you, Mas Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, itu tadi kamu udah tahu kan gimana cara klaim